Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh-soleha. Nah, masih pada semangat nggak belajarnya hari ini? Alhamdulillah kalau masih pada semangat. Yuk kita teruskan belajarnya di mata pelajaran yang kedua, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, di pendidikan agama Islam, ada yang sudah belajar belum? Kita akan bercerita tentang apa? Betul, kita akan bercerita tentang keteladanan Nabi Hud alaihi salam serta kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Nah, cerita yang pertama yaitu kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Nah, ada yang sudah pernah mendengar belum cerita tentang Nabi Hud alaihi salam? Alhamdulillah kalau sudah ada yang pernah mendengar atau sudah pernah tahu ceritanya. Jika ada yang belum tahu, Ibu ceritakan sedikit ya. Dan simak baik-baik ya. Nabi Hud alaihissalam adalah salah satu keturunan ke-8 dari cucu Nabi Nuh. Ada yang tahu nggak ayahnya Nabi Hud alaihissalam siapa ya? Betul, ayah dari Nabi Hud alaihissalam yaitu Abdullah bin Ribah bin Syam bin Nuh. Dan ibu dari Nabi Hud alaihissalam adalah Jalhadah bin Al-Khaybari. Nah, ibu dari Nabi Hud adalah salah satu dari kaum Ad. Nah, siapa yang tahu Nabi Hud lahir di tahun berapa ya? Betul. Nabi Hud alaihissalam lahir di tahun 2450 sebelum Masehi. Wah, ada yang sudah lahir belum ya di tahun itu? Hanya Nabi Hud yang sudah lahir dan kaumnya. Nah, Nabi Hud juga mempunyai kaum namanya kaum Ad. Nah, kaum Ad itu diberi kenikmatan Allah yang sangat banyak. Di antaranya diberikan oleh Allah tanah yang subur, hewan ternak yang banyak, air yang mengalir, serta kenikmatan yang lainnya yang tidak terhingga. Dan nikmat mana lagi yang sudah Allah berikan kepada kaum Ad. Akan tetapi kaum Ad atau kaum dari Nabi Hud itu lupa kepada Allah. Dia malah menyembah berhala. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu Nabi Hud disuruh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad agar mereka itu taat kepada Allah serta mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan. Akan tetapi kaum Ad malah mencela Nabi Hud atau mencaci maki atau memarahi Nabi Hud alaihissalam. Nah, akan tetapi nih Nabi Hud alaihissalam tidak pernah marah karena Nabi Hud alaihissalam itu memiliki perilaku yang terpuji. Dan Nabi Hud itu sangat sabar pada kaumnya. Nah, ada yang mau nggak memiliki sifat seperti Nabi Hud alaihissalam yang tidak pernah marah, mempunyai perilaku yang terpuji, serta selalu bersikap sopan kepada kaumnya atau bersifat sopan kepada masyarakat yang ada di kaumnya tersebut. Ada yang mau nggak seperti Nabi Hud sifatnya atau kisah keteladanannya? Alhamdulillah kalau pada mau. Nah, oleh karena itu, karena kaum Ad itu tidak mau menyembah kepada Allah, malah menyembah kepada berhala, Allah memberikan azab kepada kaum Ad, yaitu dengan diberikan angin yang sangat kencang sehingga memusnahkan semua kaum Ad-nya. Wah, serem ya ceritanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh perilaku yang tidak terpuji. Nah, kita harus bersikap baik pada orang, tidak boleh marah, harus sabar pada orang, dan bersikap sopan kepada
orang, agar kita memiliki sikap seperti Nabi Hud alaihissalam. Amin. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk meneladani sikap terpuji dari Nabi Hud alaihissalam. Nah, salah satu contoh keteladanan Nabi Hud alaihissalam yang patut kita tiru yaitu lihat gambar yang pertama di halaman 69. Ada yang tahu nggak ini sedang ngapain ya? Perilaku yang terpuji sedang ngapain ya? Betul. Nah, itu salah satu sikap yang terpuji yaitu jika kita ingin berangkat sekolah yaitu berpamitan kepada orang tua. Nah, itu adalah salah satu sikap Mona. Namanya Mona ya, anak tersebut. Mona memiliki sikap terpuji sebelum berangkat ke sekolah yaitu Mona berpamitan kepada ayah dan ibunya. Serta Mona tuh selalu mencium tangan ayah dan ibunya. Siapa anak-anak ibu yang kalau misalnya sebelum berangkat selalu berpamitan kepada ayah dan ibunya? Wah, hebat sekali ya anak-anak ibu pada mempunyai perilaku seperti Nabi Hud. Hebat sekali. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk salah satu contoh keteladanan Nabi Hud alaihissalam yang harus kita tiru. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua adalah ada ibu guru bersama muridnya. Nah, itu salah satu sikap sopan atau sikap yang harus kita tiru. Nah, di situ ada Aji dan teman-temannya. Aji selalu bersikap sopan. Aji sopan pada bapak dan ibu guru. Aji juga selalu menyapa dengan mengucapkan salam. Aji juga patuh kepada perintah guru. Jadi, sikap salah satu kesopanan kita atau perilaku yang baik kepada guru yaitu dengan mengucapkan salam. Jika ketemu guru, ucapin salam, Assalamualaikum Bu Guru, atau selalu mematuhi perintah guru dengan cara mengerjakan PR dengan tepat waktu, tidak boleh nggak ngerjain. Nah, itu salah satu sikap keteladanan yang harus kita tiru. Atau jika disuruh Bu Guru mengambil sampah dengan baik, nah harus kalian tiru atau sebagainya. Nah, itu adalah salah satu sikap keteladanan yang harus kita tiru dan harus kita jalani. Jangan tidak memiliki sikap yang tidak terpuji. Nah, itu adalah salah satu sikap dari keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nah, kita ke kisah keteladanan yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Buka halaman 77. Nah, sekarang ke kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam di halaman 77. Nah, ada yang pernah mendengar tidak cerita tentang Nabi Idris alaihissalam? Betul sekali. Jika sudah ada yang pernah mendengar dan sudah tahu ceritanya. Nah, jika ada yang belum tahu, Ibu mau menceritakan sedikit nih tentang Nabi Idris alaihissalam. Ya, dengarkan ya. Nabi Idris alaihissalam salah satu keturunan yang ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam Nabi keberapa? Hayo, ada yang tahu nggak? Betul, Nabi pertama ya, Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam itu mempunyai anak namanya Qabil dan Iklimah. Nah, Qabil dan Iklimah adalah ayah dan bundanya dari Nabi Idris alaihissalam. Jadi, Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, selain itu, Nabi Idris juga mempunyai keunggulan yang sangat hebat. Salah satunya dapat melihat surga. Dan Nabi Idris juga mempunyai kepandaian yang luar biasa. Karena apa Nabi Idris punya kepandaian yang luar biasa? Karena Nabi Idris selalu belajar sejak kecil hingga dia dewasa. Dia selalu rajin belajar, selalu semangat belajarnya. Dan Nabi Idris itu belajar semua agama dan semua ilmu pengetahuan. Nah,
Nabi Idris itu sangat tekun belajarnya. Nabi Idris bisa membaca, bisa menjahit, bisa berhitung, bisa menulis. Ada yang ingin nggak seperti Nabi Idris alaihissalam, bisa pandai menulis, pandai berhitung, pandai membaca, dan pandai sebagainya? Ada yang mau nggak? Nah, alhamdulillah jika pada mau. Oleh karena itu, kalian tidak boleh lelah. Kalian tuh harus seperti Nabi Idris yang tidak pernah lelah belajarnya. Jika kalian ingin pandai belajarnya, kalian tuh harus rajin belajar. Nah, dan kalian itu jika kalian sudah rajin belajar, maka kalian itu punya kepandaian dari berbagai bidang ilmu seperti Nabi Idris. Nah, oleh karena itu kalian juga harus memiliki sifat seperti Nabi Idris ya, yang tidak pernah malas belajar. Nah, setelah dewasa, Nabi Idris malah mengamalkan ilmunya. Jadi, jika nanti kalian dewasa, di sini kalian belajar membaca, menulis, berhitung, mengaji. Nah, jika kalian sudah dewasa, nanti seperti Nabi Idris ya, amalin ilmunya kepada masyarakat atau anak-anak yang lainnya, adik-adik kalian, kakak-kakak kalian, atau orang tua kalian, ataupun saudara-saudara kalian. Harus kalian amalkan ya, seperti Nabi Idris. Nah, itu adalah salah satu keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris juga tidak pernah malas atau selalu gigih dalam berdakwah. Nah, begitupun kalian harus semangat belajarnya, harus tekun belajarnya agar kalian tuh pandai seperti Nabi Idris. Nah, oleh karena itu, ini adalah salah satu sikap keteladanan dari Nabi Idris. Semoga kalian bisa seperti Nabi Idris dan Nabi Hud, sikap keteladanan kalian. Amin. Nah, setelah itu buka halaman 73. Nah, di situ ada ini ya, soal latihan yang harus kalian kerjakan. Dari bagian A, berilah tanda silang X pada jawaban yang benar. Kemudian halaman 74 yang bagian B-nya, lengkapi soal berikut dengan jawaban yang tersedia serta C, berilah tanda centang atau checklist pernyataan yang benar serta berilah tanda silang pernyataan yang salah. Jadi soal latihannya A, B, dan C. Jika sudah selesai, jangan lupa di-share ya ke Bu Ade. Terima kasih anak-anak ibu sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Idris dan Nabi Hud alaihissalam. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan sikapnya bisa kalian tiru di kehidupan kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.